Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-18. Itulah mengapa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati untuk selalu disini dan dekat dengan lengan untuk selalu dilindungi. Hari yang dinanti pun tiba. Sejak pagi tepatnya setelah sholat subuh, Suji sudah mempersiapkan diri untuk memberikan kejutan ke Tiara dan keluarganya. Mental pun benar-benar disiapkan Suji untuk menghadapi momen spesial ini. Selain menyiapkan kata-kata yang tepat, sambil duduk di atas kursi rodanya, Suji juga terus-menerus bercermin untuk melihat gesturnya sendiri agar kejutan nanti berjalan sukses. Setelah mencoba beberapa kali, Suji akhirnya berniat memanggil Ine, agar membantunya untuk menilai apakah kata-kata yang sudah disiapkan, dan gesturnya cocok untuk acara kejutan nanti. Suji pun lantas mengambil handphonenya yang ada di atas meja untuk menghubungi Ine. "Sorry Ine, apa kamu sekarang sedang sibuk? Kalau lagi enggak sibuk bisakah Ine ke kamarku sekarang?" Bunyi pesan Suji ke Ine. Tak selang berapa lama terdengar bunyi ketukan pintu dari luar. "Assalamualaikum, saya sudah di depan kamar Pak Suji," ucap Ine ke bosnya dengan suara yang lembut. "Waalaikumsalam. Oh iya Ine, sebentar, atau kamu masuk aja deh ke sini. Pintu kamar enggak saya kunci." Setelah mendengar ucapan dari bosnya tersebut, dengan ragu-ragu akhirnya Ine kemudian memegang gagang kunci pintu kamar Suji dan mendorongnya. "Maaf Pak Suji kalau saya lancang masuk ke kamar Bapak," ucap Ine sambil menunduk. "Oh enggak apa-apa. Ini kan tadi aku yang minta. Oh iya, kalau Ine berkenan aku boleh minta tolong ke Ine," pinta Suji ke Ine dengan nada yang agak canggung. "Apa yang bisa Ine bantu Pak?" tanya Ine ke Suji. "Begini Ine, nanti aku kan rencananya mau kasih Tiara kejutan dengan langsung melamarnya di depan kedua orang tuanya. Aku dari tadi nyoba siapin kata-kata yang cocok untuk kejutan itu. Tapi kok kayaknya agak aneh kalau enggak minta orang lain untuk menilainya. Karena ini kan baru pertama kali aku alami, jadi gimana gitu rasanya," ucap Suji dengan malu-malu ke Ine. "Baik Pak Ine, coba bantu nilai," jawab Ine dengan yakin, padahal dalam hatinya Ine merasa ragu bisa menilai dengan baik apa yang dilakukan bosnya nanti. Soalnya ini juga baru pertama kali dialami Ine. "Oke Ine, tapi bener ya nanti jangan ketawain aku, kalau nanti Ine ngedenger kata-kata yang aneh atau apa gitu nanti," pinta Suji ke Ine. "Iya Pak, Ine nanti enggak akan ketawa," jawab Ine sambil tersenyum, namun dengan sekuat tenaga Ine terlihat sedikit menahan tawanya. "Tuh kan, belum apa-apa kamu udah mau ketawa," protes Suji. Tiba-tiba tawa Ine pun langsung meledak karena Ine sudah tak mampu menahannya. Dan keduanya pun akhirnya tertawa bersama. Setelah keduanya puas tertawa, Suji pun akhirnya ungkapkan apa yang sedang dia rasakan sekarang. "Jujur Ine, aku bener-bener grogi untuk ngasih kejutan nanti ke Tiara. Takut gagal, dan takut ditolak juga. Menurut kamu gimana Ine? Apa sebaiknya tetap aku lanjutin untuk melamar Tiara hari ini? Atau nanti aja nunggu waktu lain yang lebih cocok?" tanya Suji ke Ine. Mendengar curhatnya Suji, dan permintaan Suji untuk memberikan masukan soal acara kejutan lamaran nanti, Ine pun sempat terdiam beberapa saat. Lalu Ine menarik nafas dalam-dalam dan berucap, "Semuanya kembali ke hati Pak Suji.
Apakah Pak Suji yakin akan melakukannya hari ini atau di lain waktu? Dan Pak Suji yang lebih tahu dengan karakter Mbak Tiara. Menurutku kalau berhasil atau tidaknya kita enggak tahu. Tugas kita hanya berusaha, lalu berdoa, selebihnya yang di atas yang menentukan. Jawab Ine dengan lembut ke bosnya yang terlihat sedang bimbang. Kalau menurut Pak Suji yakin dengan yang dilakukan Pak Suji hari ini akan berhasil, maka lakukanlah. Tapi kalau dinilai masih ragu, mungkin sebaiknya Pak Suji memilih hari lain yang dirasa lebih cocok untuk melamar Mbak Tiara. Ucap Ine. Mendengar perkataan dari Ine, Suji kemudian menatap mata Ine dalam-dalam. Suji melihat ada ketulusan yang teramat sangat dari setiap apa yang dikatakan Ine. Ada kejujuran, ada harapan, ada keyakinan, dan ada dorongan. Suji merasa kepercayaan dirinya bertambah dibandingkan dengan sebelumnya. Terima kasih Ine atas masukannya, ucap Suji ke Ine. Ine kemudian menunduk sambil berkata, semoga apa yang nanti Pak Suji putuskan akan menjadi yang terbaik untuk Pak Suji dan Mbak Tiara, ucap Ine dengan lembut. Kalau dirasa ini cukup, saya izin undur diri Pak, untuk melanjutkan pekerjaan yang tadi saya lakukan sebelum masuk ke kamar Pak Suji. Oke Ine, terima kasih banyak atas masukannya, ucap Suji. Ine pun kemudian keluar dari kamar Suji. Setelah menatap Ine berjalan keluar dari kamarnya, Suji kemudian mengalihkan pandangannya ke foto almarhum ibunya. Foto tersebut kemudian dipegangnya, dipandangi dengan rasa sayang wajah ibunya. Ibu, Suji kangen sama ibu. Seandainya ibu ada di sini, Suji sangat kangen Bu. Suji ingin memeluk ibu. Tak terasa air mata Suji pun menetes jatuh di atas foto ibunya. Apakah Suji benar-benar akan melamar Tiara hari itu, atau akan mencari hari lain? Simak cerita selanjutnya di Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-19.